warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Illahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'da. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan telah menghidupkan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha kuat dan perkasa, yang pada saatnya akan mematikan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengurus urusan kita dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Dan Allah telah mempersiapkan sebaik-baik tempat kembali bagi yang menghendakinya, yaitu syurganya. Semoga apa yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan, amal yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal yang akan mengantarkan kita berkumpul di syurganya kelak. Salawat barangkali salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Badar, ada Pak Sudirman Harifai, Pak Hajrat tadi, Pak Sulaiman Harahap, para ustazah sekalian, bahwa kita hidup di dunia ini sementara saja, dan kita sedang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemauan kita, tapi atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan titik terdekat dari perjalanan hidup kita yang sementara ini adalah terminal kematian. Hampir tidak ada orang yang mau menuju terminal kematian itu. Seandainya perjalanan ini atas kehendak kita pribadi, maka semua akan menghindari titik kematian itu. Semua akan ngelak. Kalau kematian itu ada di kiri, kita akan jalan ke kanan. Sebaliknya, kalau kematian itu di kanan, kita jalan ke kiri. Tapi perjalanan ini bukan atas kehendak kita. Perjalanan ini atas kehendak
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa mengelak atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait kematian, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita pasti akan mati. Maka ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ayyul mu'minina akyas?" Siapa orang beriman yang cerdas itu? Kita mungkin menduga-duga orang beriman yang cerdas itu ya kira-kira kayak Habibie lah. Pintar, sekolah tinggi, S3, profesor, bisa bikin pesawat, jadi presiden lagi. Kalau itulah konsep orang pintar, orang cerdas dalam Islam, kayaknya sulit kita ini untuk bisa mencapai derajat itu. Hanya segelintir orang saja yang bisa mencapainya. Tapi lihat jawaban Nabi, konsepsi Islam terkait kecerdasan. Nabi menjawab ketika ditanya siapa orang beriman yang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra. Ternyata orang cerdas menurut konsepsi Islam adalah siapa yang paling banyak mengingat mati. Artinya, siapapun di antara kita orang yang beriman ini bisa menjadi orang cerdas. Karena ternyata menjadi orang cerdas nggak harus sekolah S1, S2, S3. Orang cerdas itu ternyata adalah yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adada. Banyak ingat mati sekaligus mempersiapkan persiapan terbaik untuk kematian itu. Itulah orang cerdas. Maka siapapun di antara kita yang hadir pada subuh ini semuanya bisa jadi orang cerdas. Kalau mau. Jadi yang banyak diingat itu mati. Karena hidup di dunia ini sementara, sebentar. Ngapain diingat-ingat? Sementara sesudah kematian itu adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Maka harus kita ingat, harus kita persiapkan persiapan kehidupan yang kita akan kekal selama-lamanya di sana. Sibuk urusan dunia, kita tinggal. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dimulai dari iman kita dan pikiran kita. Allah kasih pedoman. Apa yang pertama sekali perlu bagi kita? Visi, mimpi, visi besar, mimpi besar kita, cita-cita besar kita. Apa itu? Maka jawabannya akan beragam-ragam. Ada yang kepingin punya mobil mewah, punya rumah besar, jabatan tinggi, istri cantik, suami ganteng, anak-anak cerdas dan pintar, macam-macam. Tapi Allah dengan tegas mengatakan, untuk kita yang sedang hidup di dunia ini, dunia yang sementara ini, Allah kasih pedoman supaya jangan salah, karena cita-cita itulah yang akan menggiring kita melakukan apa saja. Bagaimana agar cita-cita kita itu bisa terwujud? Maka Allah mengingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, apa
Apa visi orang beriman itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka Allah kasih pedoman sama kita, apa cita-cita kita yang paling besar, dan kita harus melakukan apa saja untuk mewujudkan cita-cita besar kita itu. Wabtaghi fima ataakallah, dan carilah dengan segenap apa yang kamu miliki, apa saja sumber daya yang kita miliki, mata, telinga, mulut, hati, tangan, kaki, kekayaan, jabatan, semua yang kita miliki, gunakan untuk apa? Darul akhirah, cari kampung akhirat. Coba perhatikan, kita hidup di dunia, tapi tidak disuruh Allah cari dunia. Tapi yang disuruh Allah adalah cari kampung akhirat. Inilah yang terbalik selama ini di kalangan umat Islam. Kita hidup di dunia, sibuk cari dunia. Maka banyak kurang banyak, tinggi kurang tinggi jabatan itu, karena yang kita cari dunia. Padahal Allah mengingatkan, yang kita cari walaupun kita sedang hidup di dunia ini adalah kampung akhirat. Kampung akhirat itu hanya dua saja, di sana ada kampung. Satu kampung surga namanya, satu lagi kampung neraka. Maksud Allah suruh kita cari kampung akhirat, maksudnya cari kampung surga. Kalau selama ini mindsetnya, cara fikirnya mencari dunia, robah. Yang kita cari kampung akhirat. Dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Sekadar jangan lupa aja sama dunia, jangan dicari. Kenapa? Karena dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000. Mati-matian awak cari dunia, pagi, siang, malam, tak tahu. Sibuk cari dunia, masih belum dapat juga. Macam mana kalau kita sibuk pula cari akhirat? Dijawab oleh Allah dalam surat As-Surah ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang bermaksud mencari keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsi, Allah cukupkan dunianya. Allah datangkan dunia ini untuk dia. Dan barang siapa yang bermaksud mencari keuntungan dunia, Allah kasih dikit saja, dan akhiratnya lepas. Nauzubillah. Orang cari dunia yang dinikmatinya sedikit, Pak, ibu-ibu sekalian. Ini contoh ya. Ada bapak yang punya uang 10 miliar. Ada orang pendapatannya 50.000 juga nggak sampai sehari. Kata Allah, siapa yang cari dunia, dikit aja yang dinikmatinya dari dunianya itu. Kita kaitkan sama makan saja. Orang yang punya 10 miliar sama orang yang dapatnya 50.000 per hari, sama nggak makannya? Sama-sama sepiring, Bu. Memangnya kalau yang pendapatannya 10 miliar, makannya sekali makan 1000 piring. Dari 10 miliar, sepiring saja yang dia bisa makan. Itu pun kalau kolesterolnya bagus, kalau asam uratnya normal. Tapi kalau udah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, mau 100 miliar uangnya, nggak bisa makan. Sikit saja kata Allah Subhanahu wa taala, carilah dunia itu. Kalau ibu punya 10 rumah, memangnya bisa sekali tidur di 10 rumah itu? Kan cuma satu rumah saja yang bisa ditiduri. Sikit saja yang bisa kamu nikmati dari apa yang kamu cari di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tertipu kita, Pak. Rumah banyak, tak
Tak tahu awak di mana alamatnya lagi, saking banyaknya rumahnya, harus buka catatan. Mobil semua merek ada. Jabatan apa lagi yang belum dia tempati? Sudah semua. Apa dia mau dapat? Tapi dunia itu menipu. Sesudah itu dia meninggal, tinggal semuanya. Masih ingat dan bergetarkah bapak-bapak? Yang sunnah nih bapak-bapak, ikut ke kuburan, masih bergetar hatinya. Cuma pas Pak sama badan bapak dikorekkan. Tanah itu dikorek pas sama badan kita. Bukan karena kita punya banyak duit, minta tolong sama tukang korek kubur, agak lapangkan sikit Wak. Kayak meja pingpong itu bikin, biar bisa aku guling-guling di dalam. Enggak mau tukang korek itu. Sana pergi kuburan Cina kalau mau lebar-lebar katanya. Ngeri Pak hidup. Maka harus kita ingat mati, harus kita ingat kampung akhirat. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan persiapan terbaik untuk itu. Dan kalau kita sudah punya visi kampung akhirat, kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat ahli syurga, maka percikan syurga itu akan kita rasakan di dunia ini. Sebagaimana doa kita ingin hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat, lepas dari siksa api neraka, akan wujud. Kita contohkan ya. Ahli syurga, dia akan bahagia di dunia. Jangan kebalik ya. Bahagia di dunia, dapat syurga. Cara memahaminya harus terbalik. Karena kita kan mau cita-cita ahli syurga. Kalau kita hiasi diri kita dengan karakter sifat ahli syurga, maka di dunia kita pasti bahagia. Itu ajaran sesat yang mengatakan biarlah di dunia ini menderita kita, yang penting nanti di akhirat masuk syurga. Ini ajaran sesat Pak. Yang benar itu Rabbana atina fid dunya akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi jangan dibikin sesuatu yang terbalik dari doa kita. Biar menderita. Kalau menderita di dunia, menderitalah di akhirat. Miskin itu selangkah lagi menuju kepada kekafiran. Kadal faqru ayyakunal kufro. Biarlah miskin awak di dunia yang penting masuk surga. Enggak, miskin itu bahaya Pak. Sikit lagi masuk jurang kekufuran. Jadi kalau cita-cita kita surga, insya Allah dunia akan bahagia. Contoh sederhana, khairukum min ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik sama keluarganya. Jadi bapak mau jadi orang baik, terbaik adalah dengan cara menjadikan diri bapak-bapak yang paling baik di keluarga bapak. Ini ke keluarga itu tinggal sisa-sisanya saja. Selebihnya dihabiskan di luar. Makanya yang penuh itu apa? Warung kopi. Karena tidak ada kebahagiaan di rumah. Yang ada kebahagiaan di warung kopi. Penuh warung kopi. Kenapa? Merepet aja biniku kalau di rumah katanya. Macam mana gak merepet? Uang habis di luar. Bukannya berbuat baik kepada keluarga. Tapi kalau bapak-bapaknya segala sesuatu yang terbaik itu diberikan kepada keluarga, maka istrinya akan memberikan yang terbaik kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya telah memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kalau sudah suami istri saling memberikan yang terbaik, maka lahirlah kebaikan di rumah itu. Orang tua memberikan kebaikan kepada anaknya, anaknya akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Maka lahirlah yang namanya baiti jannati,
Rumahku surgaku, bukan warung kopi surgaku, bukan mie Aceh surgaku. Tapi bapak rindu pulang ke rumah. Kenapa? Karena surga itu dia rasakan ada di rumah. Ini sebentar-bentar reuni SD, warung kopi lagi. Reuni SMP, warung kopi lagi. Reuni SMA, reuni S1. Si orang aja yang diurus. Terbaik untuk entah siapa, tapi mengabaikan keluarganya. Makanya rumah tangganya tidak memberikan percikan surga di dunia ini. Kalau kita sudah selesai menjadi orang terbaik di keluarga kita, maka jadilah rumah tangga mukminin, mukminat, muslimin, muslimat menjadi surga-surga kecil di dunia ini. Dan langkah berikutnya, kalau sudah menjadi terbaik di keluarga, hadis berikutnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Terbaik di keluarga, terbaik di masyarakat, maka lahirlah masyarakat yang saling berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan. Itulah percikan surga. Itulah yang bisa lahir dari orang-orang yang bercita-cita untuk menjadi ahli surga. Maka rumah tangganya menjadi surga, masyarakatnya menjadi surga. Bukan berkelahi. Kita berbuat baik. Ini pakai jilbab, datang ke kantor polisi, bawa pistol nembak-nembak lagi. Itu memberikan yang terbaik atau yang terburuk buat dirinya dan buat Islam. Perkara dia muslimah, dia salah atau benar, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita orang Islam, itu mencoreng. Islam rahmatan lil alamin. 20 tahun yang lalu Amrozi CS sudah ngebom atas nama Islam. Terus Islamnya hebat atau enggak? Makin hancur-hancuran, Pak. Kita harus memberikan yang terbaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah telah berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kita kepada orang lain. Kalau nggak bisa, diam. Jangan malah bikin rusak nama Islam, rusak citra Islam. Jadi kalau kita semua bercita-cita ingin menjadi ahli surga, maka yakinlah percikan surgawi itu sudah akan kita rasakan. Dan bukan kita saja merasakan, bahkan umat di luar Islam pun akan mendapatkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena dari kita hanya keluar perbuatan baik saja. Jadi cita-cita itu penting. Cita-cita menjadi ahli surga ketika ibu bapak berdagang, maka tidak ada mengurangi timbangan. Kenapa? Karena mau masuk surga. Orang yang mengurangi timbangan itu masuk neraka. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Karena dia mau masuk surga, bukan ngerjai rakyatnya. Budaya kita itu budaya yang menyenangkan orang lain, bukan budaya yang menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena dia mau masuk surga. Jadi cita-cita masuk surga itu akan menggiring kita senantiasa berbuat baik. Tapi kalau cita-citanya dunia, itu bertentangan, Pak, dengan surga. Contoh sederhana. Kalau dunia terkait harta, Pak, ibu-ibu sekalian, ambil kemuliaan dunia, kita akan kumpulkan harta, kita akan cari jabatan setinggi-tingginya, walaupun menghalalkan segala cara. Coba akhirat terkait harta. Siapa yang mulia terkait harta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?
siapa yang paling banyak sedekahnya. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu kepada kedua orang tua, kepada anak yatim, orang miskin, kepada kaum kerabat, kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Coba lihat perbedaannya. Kalau mau cari kemuliaan dunia, kumpul harta, keruk harta itu, simpan. Itu akan mengantarkan kemuliaan kita di dunia. Tapi kalau akhirat, buang harta itu dalam bentuk infak, sedekah. Makanya orang yang mau masuk surga akan bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Hartanya habis untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau cita-citanya dunia, hartanya habis untuk dia sendiri. Karena dikumpulkannya untuk dirinya. Makanya Allah bilang cita-citanya dulu yang perlu diperbaiki. Apa cita-citanya? Cita-citanya kampung akhirat. Sederhana saja. Itulah yang harus kita perbaiki sebagai umat Islam. Bagaimana kita mulai dari memperbaiki dalaman kita, iman kita, otak kita, pikiran kita. Nah, sesudah itu dia akan membawa kita kepada kebaikan. Dan ketika kebaikan itu berjalan, maka dia akan memberi manfaat kepada bahkan seluruh alam. Itulah gunanya Islam datang. Jadi jangan Islam datang, kita orang Islam datang, bikin sesak napas orang, bukan bikin senang hati orang. Ukurannya sangat sederhana. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa tetap terus menjaga kesadaran kita bahwa yang kita cari adalah kampung akhirat yang kita akan kekal hidup selama-lamanya di sana, dan jalan satu-satunya untuk mencapai cita-cita besar itu adalah hanya dengan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, tanpa berbuat kerusakan di permukaan bumi. Semoga pertemuan ini pertemuan yang bisa mencerahkan kita semua, memperbaiki kalau ada yang salah, menguatkan kalau kita sudah benar, bersama-sama kita berjalan, melangkah menuju kasih sayang Allah, berkumpul di surganya kelak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.